Welcome back to channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan Aha Cuos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime The Duke of Death and His Mate bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke. Cerita berlanjut, Alice kemudian membeli sebuah panci penyihir yang digunakan untuk membuat ramuan yang katanya dapat menghilangkan kutukan. Sayangnya tidak berhasil menghilangkan kutukannya. Alice kemudian menyuruh Bochan untuk membawakan sebuah lagu yang dimainkan dengan sempurna yang dapat menghilangkan kutukan. Bochan kemudian memainkan musik itu dan muncul jurik bergentayangan bernama Mick Varen. Jurik itu mencoba mengalihkan perhatian Bochan dengan menaksir Alice. Bochan berhasil menyelesaikan musiknya, namun kutukannya tetap tidak hilang dan hanya membuat Mick Varen terusir dari sana. Beberapa hari lalu, Viola memberitahukannya efek jembatan gantung. Bochan kemudian menemukan lukisan yang cukup menakutkan menempel di dinding. Selain itu, dia juga ketakutan karena semakin lama melihatnya dan mengeluarkan darah dari lukisan itu. Bochan menjatuhkan bunga yang dirawat Rob selama 50 tahun. Ketika Rob akan menyerangnya, Bochan pun kabur dan bersembunyi. Bochan pun berduaan di bawah ranjang di kamarnya bersama dengan Alice untuk bersembunyi dari Rob. Lalu, Rob menemukan mereka berdua di sana. Rob menyerahkan perhiasan dari vas bunga yang pecah itu. Dia meyakini perhiasan itu dicuri dari nyonya pemilik mansion tersebut. Bochan dan Alice masuk ke sebuah negeri fantasi. Mereka kemudian menghabiskan mimpinya untuk mengejar dan menangkap kelinci putih yang disuruh oleh seorang gadis yang menggunakan gaun biru. Kav kemudian meminta Bochan untuk mengajarinya membaca dan menulis untuk Zane. Walter, adik Bochan, kesal karena ibunya masih menginginkan Bochan sebagai pewaris. Selain itu, Viola lebih memilih Bochan dibanding dirinya. Viola kemudian mengunjungi Bochan. Sampainya di sana, dia melihat Kav dan mencoba menangkapnya. Saat akan menangkapnya, Viola terpantul opainya Kav. Bochan bersama lainnya masuk ke ruangan itu. Viola pun merasa gelagapan karena duduk di atas Kav. Saat Bochan bersama Alice bermain catur di sebuah ruangan, Alice menceritakan pada masa lalu di mana dia mengenang saat Bochan masih muda dan hidupnya tertekan karena kutukan yang dimilikinya dan menghancurkan ruangannya di mansion itu. Awalnya, Bochan menolak Alice, namun pada suatu ketika, Bochan menyuruhnya dan memberikan tantangan untuk membereskan ruangannya dalam waktu 3 hari. Alice pun berhasil membereskan kamarnya hanya dalam semalam. Setelah itu, Bochan pun minggat pada badai salju yang cukup kencang itu. Alice menemukannya dan mengajaknya untuk kembali ke mansion untuk hidup dan tinggal bersama. Natal pun akan segera tiba. Viola kemudian mengunjungi kembali ke mansion. Dia memberikan kado sapu tangan untuk Rob. Walter secara diam-diam mengikuti Viola ke mansion tersebut dengan menyamar sebagai pengendara kuda. Kav dan Zane mengunjungi Bochan. Mereka membawa pohon Natal. Pohon itu akhirnya berhasil dirias oleh Kav dan Alice. Viola pun tiba di mansion. Dia tidak sengaja menjatuhkan hadiahnya dan diambil oleh Walter. Kemudian Walter menyelinap masuk ke mansion itu. Dia tetap bersikeras bahwa dia yang layak memimpin keluarga. Lalu Walter memakai pakaian Sinterklas itu. Sampai akhirnya Kav mendekatinya yang menyangkanya Sinterklas beneran sampai kejar-kejaran di mansion itu. Saat semuanya sedang berkumpul, tiba-tiba Walter pun jatuh dari cerobong asap itu. Viola pun menyadari kalau itu adalah Walter yang mengikutinya dari rumah. Bochan pun senang karena sudah lama tidak bertemu dengan Walter. Kav pun datang dan membawa kado yang dimiliki Viola untuk Rob. Mereka pun rebutan kado tersebut. Walter pun bertaruh dengan Bochan untuk siapapun yang dapat menemukan obat kutukan tersebut, Bochan akan menjadi pewaris. Setelah pesta, Bochan memberitahu Alice bahwa dia sangat mencintainya. Di masa lalu, Alice dia begitu disayang oleh ibunya. Viola melihat ibu mereka marah karena tidak makan malam bersama pada saat malam Natal itu. Zane kemudian menyuruh Kav untuk berbelanja sendirian setelah Viola mengkritiknya karena kebiasaan memanjakannya. Kav kemudian berbelanja makanan, lalu dia bertemu dan berusaha menyelamatkan pencopet. Zane pun bergegas datang dan membantu Kav.
Alice dan Bocan tidur bareng satu ranjang. Alice menanyakan soal ibunya. Bocan mengatakan dia akan meninggalkan keluarganya jika mereka memisahkannya dari Alice. Kemudian, Bocan pun bisa tidur kembali. Rob yang sedang istirahat kemudian dihampiri oleh Bocan, memberitahu hasil rajutan Alice yang diberikan kepadanya. Rob diutus oleh ibunya untuk mengasuh Bocan. Lalu, Bocan semakin tumbuh dewasa. Seringkali mereka berdua ribut dan kabur dari rumah beberapa kali. Hingga akhirnya datanglah seorang gadis, Alice, teman kecilnya yang telah dilecehkan bibinya. Dia sangat memahami perasaan Alice terhadap Bocan. Malamnya, Bocan dan Alice bernyanyi bersama. Viola mencari sesuatu di sebuah gudang bersama Walter, dan kemudian menemukan sebuah buku catatan pelayan di sana. Ibu Viola menyuruhnya dan memaksanya untuk mengganti kostum gaun untuk persiapan pernikahan. Viola datang ke mansion Bocan dan curhat kepadanya. Viola kabur dari rumah dan membawa perlengkapannya ke ruangan Alice. Di kamar itu rupanya, Kav sudah ngedeprok duluan. Viola pun membongkar isi kopernya dan memberikan sebuah catatan para pelayan kepada Alice. Di sisi lain, Dulce memantau mereka. Saat makan siang, ibunya Walter menanyakan kepadanya karena Viola tidak pulang. Alice membaca catatan tersebut dan mendapati informasi untuk menghilangkan kutukan. Mereka bertiga pun didatangi Zane dan menanyakan sesuatu yang penting pada catatan itu. Malamnya, Bocan mencari Zane dan menanyakan kepada Rob. Dia menjelaskan kalau Zane itu menaiki tangga saat di lantai 2. Di sisi lain, Alice pun berusaha mencari catatan tersebut. Saat bertemu dengan Dulce, Zane diminta olehnya untuk menghancurkan catatan tersebut. Bocan kemudian menemui Zane di atas atap tersebut. Zane juga menjelaskan kalau Dulce ingin menghilangkan sesuatu yang ada pada catatan tersebut. Zane lalu membakar catatan tersebut dengan kemampuan sihirnya yang hanya diketahui oleh Kav dan Bocan. Selain itu, dia juga menceritakan kalau Dulce itu mampu mengawasinya melalui mata para hewan. Di sisi lain, Dulce mengungkapkan tubuh Sharon di tempat penyihir itu. Lalu, Bocan terkejut atas undangan dari ibunya pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bocan belum pernah kembali ke mansion tempat ibunya tinggal. Dia pun belum bertemu ibunya lagi sejak dia masih kecil. Sejujurnya, dia ingin menemuinya setelah kutukannya hilang. Bocan pun pergi bersama Alice ke mansion itu. Saat tiba, mereka berdua langsung disambut oleh Viola di sana. Bocan diantar oleh Viola dan Walter ke ruangan ibunya. Bocan lalu masuk ke ruangannya. Ibunya kemudian meminta berbicara esok hari saat makan malam dan menyuruhnya beristirahat. Di sisi lain, Alice menemui para pelayan di sana. Mereka tampak menyayanginya karena Alice mirip ibunya Sharon. Bocan menghampiri ke kamar Alice, mengatakan para pelayan di sana begitu baik kepadanya. Esoknya, Viola mengajak Bocan pergi ke sebuah taman. Lalu Bocan kemudian mengingat sesuatu di kuburan itu, di mana dia pada waktu kecil mencari daun semanggi dan dihampiri oleh penyihir yang membisikannya dan memberikan kutukan kepadanya. Setelah itu, Viola dan Bocan berjalan dan menemui ibunya, kemudian menyuruhnya untuk bertemu dan berbicara saat makan malam. Malam pun datang dan mereka berkumpul di sana. Ibunya berbicara kepada Bocan tentang pewaris keluarganya. Dia ingin mewariskan kepada Bocan dengan syarat menghilangkan kutukannya sebelum musim semi. Lalu Bocan pun berbicara kepadanya bahwa dia sangat amat begitu mencintai Alice meskipun berbeda kasta sosial. Dia menjelaskan bahwa Alice begitu peduli dan menyayanginya seperti halnya manusia pada umumnya. Dia juga menyelamatkan dari keterpurukan. Bocan juga mengakui ingin menikahi Alice. Hal itu mengejutkan Walter dan Viola di sana. Bocan pun cabut dari tempat tersebut dan diantar oleh Walter dan Viola. Bocan pun kembali ke mansion bersama Alice. Akhir cerita, Alice dan Bocan bermain kartu dan dimenangkan oleh Bocan. Dia juga sangat benar-benar mencintai Alice sepenuhnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.